terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Jokowi menyebut tidak akan menempati rumah baru yang diberikan pemerintah yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan rumah yang hampir selesai dibangun itu akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik. Pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai mencapai 90%. Jokowi menyampaikan tidak akan menempati rumah dari pemerintah tersebut dan tetap tinggal di rumah lamanya di Kelurahan Sumber Solo. Rencananya rumah akan dijadikan ruang publik atau tempat pertemuan. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum jelas. Kalau konsep sama desainnya, Bapak sendiri yang membeli atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Sampai sekarang sudah berapa persen, Pak, proses pembangunan? Nggak tahu, ditanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma Forest Industri atau gimana Pak? Gimana? Pohon itu Pak? Konsepnya apakah Forest Industri? Nggak konsep-konsep. Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto atau sekitar 13 menit dari Bandara Adi Sumarmo. Area rumah tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit 2 rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga desa Sawahan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menolak kegiatan mimbar rakyat yang akan dihadiri Roy Suryo CS. Warga menilai acara tersebut meresahkan dan berbau provokatif. Sehingga ikut andil dalam penolakan kegiatan mimbar rakyat. Video amatir merekam saat warga melakukan penolakan terhadap acara mimbar rakyat yang akan dihadiri Roy Suryo CS di Desa Sawahan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selain blokade jalan, warga juga membentangkan spanduk yang berisi penolakan. Sebab warga menilai acara yang akan dihadiri Roy Suryo tersebut dianggap meresahkan dan berbau provokatif. Selain itu, warga menilai mimbar rakyat tidak sesuai dengan hati nurani rakyat karena bisa memecah belah bangsa. Untuk jaga keamanan, polisi siagakan pasukan di sekitar lokasi acara. Kegiatan mimbar rakyat akan dihadiri Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bambang Tri. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Rismon Sianipar meyakini Wapres Gibran tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. Banyak kejanggalan dengan ijazah Wapres sehingga Wapres Gibran harus dimaksulkan. Riwayat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka terus diperbincangkan. Sejumlah pihak meyakini anak sulung Joko Widodo itu tidak lulus SMA sehingga tidak memiliki ijazah SMA. Pernyataan itu disampaikan Roy Suryo dan Rismon Sianipar dalam konferensi pers di Solo, Jawa Tengah. Rismon bersikukuh mantan wali kota Solo itu tidak memiliki ijazah SMA. Padahal menurut Rismon saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden adalah berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Rismon bahkan berani mengklaim telah menelusuri website dari Minister of Education Singapura. Jadi memang Gibran bagaimana mungkin melompat kelas 1 SMA di Singapura ke kelas 13, kelas 11, 12-nya kemana? Dan kita patut diduga dia memalsukan ijazah SMA. Rismon Sianipar juga mengaku telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bertanya perihal pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai selidiki dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Sementara itu mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap jika dipanggil KPK untuk memberi keterangan terkait dugaan korupsi kereta cepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. KPK bahkan sudah sejak awal tahun 2025 mengumpulkan informasi dan data untuk membangun konstruksi perkara ini.
Perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK. Mahfud merupakan salah satu pihak yang vokal menyuarakan dugaan penggelembungan anggaran dalam pembangunan WUS. Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Yang saya laporkan itu KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong modal sudah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai. Hanya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget dan punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Proyek WUS digarap dengan skema patungan, yakni 60% Indonesia dan 40% Cina melalui PT KCIC. Nilai investasinya senilai 120,6 triliun rupiah. Kemudian PT KAI yang merupakan ketua konsorsium BUMN dalam proyek ini menanggung beban utang 6,9 triliun rupiah untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek WUS. Tim Liputan iNews melaporkan. Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat WUS yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama.